akan membahas mengenai dakwah klasik dan dakwah modern. Namun sebelum memasuki pembahasan, kita harus mengenal dulu apa itu dakwah. Dakwah menurut bahasa Arab yakni dakwatun yang artinya ajakan. Sedangkan dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil manusia untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan akidah, akhlak, dan syariat Islam secara sadar dan terencana. Nah, tujuan utama dakwah ialah mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mengetahui definisi dakwah, kita harus mengetahui metode dakwah yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 125 bahwa terdapat 3 metode dakwah. Yang pertama adalah metode bil hikmah. Metode bil hikmah merupakan metode paling utama. Hikmah sendiri merupakan sesuatu yang jika digunakan, dipraktekkan, atau dipakai, maka akan menghalangi timbulnya mudarat. Pada intinya, metode hikmah yakni berdakwah dengan ilmu pengetahuan. Nah, caranya ini disesuaikan dengan situasi serta kondisi umat agar dipahami. Contoh pada era saat ini adalah objeknya Gen Z, maka cara penyampaian dakwah disesuaikan dengan gaya mereka. Nah, bisa kita lihat seperti Habib Ja'far dengan gaya ceramahnya. Oh, ini yang gak makan babi? Iya, tapi main judi slot. Iya, tapi tetap ngomongin orang? Iya, ditahan dong mulutnya, Duitnya. nafsunya. Adalah metode mauidhah hasanah. Nah, menurut Hamka adalah sesuatu yang dapat diterapkan baik di masyarakat, lembaga pendidikan maupun rumah tangga. Nah, adapun Quraisy Shihab menyebutkan jika cara mauidhah hasanah ini boleh diterapkan dalam dakwah kepada masyarakat awam yang masih belum terjerumus hal buruk dengan memberikan nasihat, kisah berisi teladan, serta analogi yang menyentuh pikiran dan jiwa sesuai dengan pengetahuan mereka yang sederhana. Selanjutnya, yang ketiga adalah metode mujadalah. Nah, menurut Hamka, ialah metode ini merupakan metode yang dapat dilakukan dengan cara memahami pokok persoalan dan mengenal mitra dialog. Untuk cara jidal ini, menurut Quraisy Shihab mengatakan dapat dipakai untuk menyeru jalan kebenaran kepada pemuka atau penganut agama lain dengan pemikiran dan bahasa penyampaian yang santun tanpa adanya hujatan atau kekerasan. Nah, kita bisa ambil dari contoh dakwah menggunakan metode jidal ini dari konten login Habib Ja'far dan Onat, yang mana mereka sama-sama 2 orang dengan perbedaan agama. Bagaimana kalau ada orang yang ingin mempelajari Buddhis gitu, dan ingin masuk? Bukan mempelajari, masuk. Secara dakwah dibagi menjadi 2, yakni dakwah klasik dan dakwah modern. Yang pertama, kita akan membahas dakwah klasik. Apa sih dakwah klasik? Dakwah klasik adalah dakwah yang menggunakan berbagai macam seni pertunjukan yang secara tradisional dipentaskan di depan halayak, terutama sebagai sarana hiburan yang memiliki sifat komunikatif seperti ludruk, wayang, drama, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat dakwah klasik ini diterapkan oleh Wali Songo, seperti halnya Sunan Kalijaga dengan wayangnya dan Sunan Bonang dengan gamelannya yang bernama Bonang. Dakwah klasik dimulai dari zaman Rasulullah SAW, yakni mula-mula Allah memerintahkan Nabi agar berdakwah di lingkungan terdekat. Sesuai dengan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214-216, berdasarkan hal ini, Rasul menyampaikan dakwah Islam dan memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat Mekah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan Rasulullah SAW telah membawa beberapa orang memeluk agama Islam yang lebih terkenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Nah, ketika Hamzah
bin Abdul Muthalib, paman Nabi, dan sebagian pemuka Quraisy termasuk Umar bin Khattab masuk Islam, maka bertambahlah barisan kuat umat Islam. Nah, ketika itu juga turunlah ayat Quran Surah Al-Hijr ayat 94-96. Dari ayat ini, Rasul diperintahkan untuk berdakwah secara terbuka, yang awalnya ditolak mentah-mentah. Kemudian dengan kegigihan Rasul, penyebaran Islam hingga ke beberapa wilayah dapat ditaklukkan hingga akhir hayat beliau. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat melanjutkan dakwah dengan menyebar ke beberapa wilayah. Selanjutnya pada masa Khulafaur Rasyidin, dakwah melibatkan penaklukan wilayah baru seperti Persia dan Bizantium. Selama periode ini, Islam berkembang pesat di luar Arab. Kemudian pada masa berikutnya, terutama selama masa zaman kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, dakwah berkembang melalui pusat-pusat ilmu pengetahuan dan pembaruan pemikiran di kota-kota seperti Baghdad dan Cordoba. Masa berikutnya, masa munculnya para ulama yang aktif dalam menciptakan karya-karyanya yang dituangkan dalam kitab-kitab kuning seperti empat imam mazhab yang kita anut, yakni Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Kemudian munculnya para pedagang Arab ke Nusantara untuk berdagang sekaligus berdakwah dengan cara pendekatan melalui pernikahan, yakni seperti halnya para pedagang Arab yang menikahi putri kerajaan sehingga para rakyat mengikuti agama sang ratu tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan metode وقلوبهم من الخوف والإشفاق تكاد تحترق. Kemudian juga pendidikan seperti pesantren. Selanjutnya abad ke-14 ini munculnya ulama tradisional di Nusantara. Mereka menggunakan ajaran Islam dengan budaya lokal seperti wayang, gamelan, tarian, dan YouTube. هل من شيء؟ لا ليس بعد. Tentunya menggunakan metode yang periode dakwah modern. Dakwah modern atau kontemporer adalah dakwah yang dilakukan dengan cara menggunakan teknologi modern yang sedang berkembang. Yang bisa kita lihat saat ini, banyak media teknologi yang menyediakan untuk melakukan dakwah seperti TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, yang mana banyak kontennya itu berisi dakwah. Dakwah modern yakni yang pertama spoken words, yaitu media dakwah yang berbentuk ucapan atau bunyi yang dapat ditangkap dengan indera telinga seperti radio, telepon, dan sebagainya. Yang kedua yaitu print writing, yaitu media dakwah yang berbentuk lisan yang dapat ditangkap dengan indera mata. Terus yang ketiga adalah the audio visual, yaitu media dakwah yang berbentuk gambar hidup yang dapat didengar sekaligus dapat dilihat seperti televisi, film, video, dan lain sebagainya. Problem dakwah modern yakni yang pertama maraknya maksiat, seperti yang kita lihat saat ini bahwa hal-hal yang mendekati zina sudah dianggap lumrah di kalangan masyarakat. Kemudian pakaian yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam juga banyak dipergunakan. Kemudian yang kedua yakni kecerdasan masyarakat modern. Masyarakat lebih mementingkan rasional daripada religi. Padahal pada taraf-taraf tertentu, agama tidak bisa ditimbang 100% dengan logika. Kemudian yang ketiga adalah keanekaragaman faham aliran agama pada masyarakat modern. Banyaknya aliran agama Islam di Indonesia disebabkan karena berdatangannya masyarakat dari berbagai latar belakang daerah yang berbeda-beda, sehingga para dai harus mengemas dan menyampaikan materi dakwahnya tanpa menjatuhkan aliran agama lain, sehingga tetap terjadinya Bhinneka Tunggal Ika.